Jumpa kembali dengan Mr. Sam. Pertemuan kita kali ini membahas tentang oksigen. Oksigen atau disebut sebagai zat asam, dahulu disebut juga sebagai zat pembakar. Jadi oksigen disebut juga sebagai zat asam atau juga sebagai zat pembakar. Oksigen adalah unsur kimia yang mempunyai lambang O dan nomor atom 8 dalam sistem berkala nomor atom 8 dan mudah bereaksi dengan hampir semua unsur lainnya seperti besi oksida, magnesium oksida, sulfur oksida, dan H2O. Nah, oksigen bentuk stabilnya ada dalam bentuk O2 atau molekul diatomik. Oksigen merupakan salah satu komponen terpenting untuk kelangsungan hidup manusia. Manusia hidup dengan oksigen. Tanpa oksigen tidak ada kehidupan manusia. Di atmosfer bumi terdiri dari 20,95% gas oksigen. Jadi oksigen di atmosfer tidak murni, tetapi masih bentuk campuran dengan gas-gas yang lain. Jadi di atmosfer bumi, oksigen mengandung 20,95% dan gas lainnya nitrogen 78,08% dan gas-gas yang lain. Bentuk stabil oksigen adalah O2 atau molekul diatomik, gas yang tidak mempunyai warna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, ini adalah sifat-sifat fisik dari oksigen: tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Oksigen berasal dari fotosintesis tumbuhan, darat, dan organisme di laut. Oksigen, gas yang ditemukan di udara, diperlukan untuk kehidupan manusia. Jadi udara yang kita hirup sehari-hari mengandung oksigen. Jadi di dalam udara ini banyak terdapat kandungan oksigen. Beberapa orang dengan gangguan pernapasan tidak bisa mendapatkan cukup oksigen secara alami. Jadi kalau kita kekurangan oksigen, maka pernapasan kita akan terganggu. Sebagian besar oksigen dalam tubuh makhluk hidup dalam bentuk air atau H2O, senyawa penting pada makhluk hidup. Jadi sebagian besar oksigen dalam tubuh makhluk hidup dalam bentuk air. Oksigen secara industri dihasilkan dengan distilasi bertingkat. Jadi memisahkan suatu zat dengan perbedaan titik didih. Jadi oksigen di udara didistilasi, jadi udara cair didistilasi sehingga oksigen dapat terpisah berdasarkan titik didihnya, memisahkan karbon oksida dan nitrogen dari udara atau dielektrolisis air. Jadi kalau kita mengelektrolisis air, maka akan didapat gas oksigen. Manfaat oksigen bagi tubuh. 1. Diperlukan dalam sistem pernapasan. Oksigen diperlukan dalam proses pernapasan manusia, dikarenakan oksigen memiliki peran sebagai pemenuhan kebutuhan metabolisme tubuh. Membantu fungsi sel-sel tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia ada beberapa bakteri aerob
ya, yang hanya bisa hidup dikarenakan adanya oksigen. Jadi bakteri aerob akan hidup bila ada oksigen. Dan bakteri inilah yang menguraikan limbah di dalam usus. Ketiga, mencegah pertumbuhan sel anaerob. Oksigen mencegah pertumbuhan sel anaerob pada tubuh. Membantu sistem peredaran darah. Mencegah bahaya penuaan dini karena faktor umur, lingkungan yang tidak bersih. Jadi di dalam lingkungan yang tidak bersih, maka orang-orang akan menjadi cepat tua. Ya, jadi oksigen bisa mencegah bahaya penuaan. Mengatasi stres. Menarik napas panjang, paru-paru menyerap oksigen yang bisa memperbaiki sel-sel tubuh sehingga pikiran menjadi jernih atau menjadi lebih segar. Kemudian kita tahu bahwa oksigen murni disimpan di dalam tabung oksigen. Tabung oksigen adalah wadah baja bertekanan tinggi dan non-reaktif untuk menyimpan oksigen yang digunakan untuk kebutuhan medis ataupun diagnosis. Jadi oksigen inilah yang murni di dalam tabung oksigen. Dan tabung ini dibuat dari baja, ya. Isinya bisa berupa gas ataupun berupa cairan yang terkonsentrasi dari lingkungan. Akibat pandemi, tabung oksigen kini menjadi salah satu barang yang banyak dicari. Alat ini untuk membantu saturasi oksigen karena tak sedikit pasien COVID-19 yang mengalami kadar oksigennya rendah. Jadi agar oksigennya bertambah, maka kita harus menghirup oksigen murni atau menghirup udara yang banyak kandungan oksigennya. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini dalam oksigen atau tentang oksigen. Dan tulisan ini diperlukan untuk umum. Sampai jumpa kembali. Tetap semangat. Jangan lupa tekan tombol subscribe and like. Tetap